Pertama saya ucapkan selamat Idul Fitri untuk semua teman-teman yang merayakan. Kemudian mohon maaf lahir dan batin apabila selama perkuliahan sebelumnya banyak hal-hal yang kurang berkenan yang dirasakan oleh teman-teman semua. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi pribadi yang semakin baik setelah 1 bulan menjalani tahapan-tahapan ibadah puasa. Sebentar ya teman-teman, saya mau print screen. Ya. Tiba-tiba entah ada angin apa gitu ya, Apple kemudian mengumumkan bahwa iPhone 17 Pro Max itu harganya jadi 15 juta. Maka pembelinya itu cenderung berbondong-bondong itu akan meningkat. Kenapa? Karena harga itu berbanding terbalik dengan permintaan atau pembelian. Ketika harga naik, pembelian turun. Ketika harga turun, pembelian naik. Ketika harganya turun dari 21 ke 15, maka pembelinya udah pasti naik. Itu contoh bagaimana hukum permintaan. Artinya ada hubungan yang berbeda. Atau misal ada sebuah martabak gitu ya, ketika harganya 50.000 itu banyak orang yang membeli gitu ya. Tapi kemudian di satu waktu eh apa namanya si pedagangnya itu menaikkan jadi 75.000. Saya yakin itu pembelinya itu akan langsung berkurang. Dari 50.000 ke 70.000 pembelinya akan berkurang. Itu contoh disebut dengan hukum permintaan, di mana dia memiliki hubungan yang terbalik antara harga dan juga kuantitas yang diminta. Nah, ini gambaran kurvanya, kurva permintaan. Ini harganya, ini misalnya kuantitasnya. Ini misal kurva permintaan terhadap poli dokter gigi. Semakin tinggi harga, kalau teman-teman bisa dilihat ya, semakin tinggi harganya, maka ini semakin sedikit jumlah kunjungan ke dokter gigi tersebut. Namun ketika harganya semakin kecil, jumlah kunjungannya juga semakin banyak. Nah, ini yang disebut dengan kurva permintaan. Kurva permintaan bisa terjadi pergerakan dan juga pergeseran. Pergerakan kurva permintaan adalah permintaan konsumen dari satu titik ke titik lain, yaitu yang terjadi masih dalam satu garis kurva. Jadi dia biasanya perubahannya itu disebabkan oleh harga doang gitu, harga layanan. Misalnya yang tadinya tarif kunjungan dokter gigi di sebuah klinik itu 100 sekali pemeriksaan gigi, kemudian diturunkan sama pemilik klinik jadi 25.000 sekali pemeriksaan gigi, maka yang tadinya harga 100.000 pasien itu cuma ada
50 sebulan gitu ya, ketika harga turunin jadi 25.000, let's say, maka pasien itu naik gitu jadi 250 sebulan, naik jadi 5 kali lipat. Itu disebut dengan pergerakan. Intinya yang berubah itu adalah eh, harga layanan itu sendiri, harga barang itu sendiri. Nah, berbeda. Yang kedua adalah kurvanya bergeser. Yang tadinya garisnya di sebelah sini bergeser jadi garisnya di yang garis putus-putus ini. Nah, ini disebut dengan bergeser. Jadi garis-garisnya itu bergeser. Kenapa bisa terjadi bergeser? Karena memang ada faktor-faktor non harga yang mempengaruhinya. Pendapatan masyarakatnya naik, preferensinya semakin berubah, atau kondisi demografi yang berbeda juga itu bisa menyebabkan terjadinya pergeseran. Dulu mungkin layanan kesehatan ibu dan anak itu menjadi salah satu layanan yang krusial gitu ya. Tapi sekarang itu banyak dikeluhkan, khususnya para bidan gitu ya, banyak pengeluh. Eh, Pasiennya tuh udah semakin berkurang ya, terutama di kota-kota besar. Karena memang eh, fertility rate kita menurun gitu kan, menurun fertility rate kita. Sehingga kebutuhan atau permintaan terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak juga makin menurun. Dulu orang-orang punya anak itu lebih dari 3 gitu ya. Sekarang kan jarang. Orang-orang punya anak 2, bahkan 1 atau tidak sama sekali gitu ya. Itu kan banyak terjadi, apalagi di kota-kota besar. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan kurva permintaan itu bergeser. Nah, kenapa ini menjadi penting gitu ya? Dari sini, kalau teman-teman rumah sakitnya menerapkan dual sistem penerimaan pasien ya, ada BPJS dan juga yang non BPJS, maka teman-teman bisa menentukan strategi pricingnya atau harganya gitu ya. Harganya itu ya di diatur sedemikian rupa kayak gitu ya. Harganya, harga layanannya, sehingga eh, teman-teman juga masih tetap memiliki pemasukan yang besar dari sisi pasien umum gitu, tidak hanya pasien JKN. Pricing ini sangat berkaitan. Ketika pricing kita terlalu tinggi, maka pasien-pasien umum itu cenderung beralih ke rumah sakit yang apa namanya, pricingnya jauh lebih eh, rasional gitu teman-teman. Dan dari sini juga kita tahu gitu ya, ketika ketika kita memutuskan ada sebuah layanan yang naik gitu misalnya harganya, kita bisa mengantisipasi itu akan terjadi pengurangan pasien dan lain-lain, sehingga ketika mau melakukan rekrutmen pegawai itu juga eh, dipertimbangkan secara matang gitu ya. Karena once seorang pegawai itu direkrut, maka komitmen finansialnya akan besar bagi bagi si rumah sakit dalam jangka panjang. Ada beberapa faktor yang eh, mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri itu mempengaruhi. Semakin harga naik, maka permintaan akan berkurang. Nah, sejauh mana pengurangan atau penambahan permintaan akibat perubahan harga itu tergantung pada yang disebut dengan elastisitas. Nanti akan kita bahas secara khusus elastisitas. Faktor yang kedua yaitu adalah pendapatannya. Pendapatan atau daya beli ini juga mempengaruhi
pendapatan ada dan juga daya beli ini mempengaruhi gitu ya. Karena, eee, apa istilahnya itu, ketika orang-orang memiliki banyak disposable income atau pendapatan yang tidak terpakai, itu akan mau gitu ya untuk melakukan belanja. Kayak sekarang ekonomi lagi melemah gitu kan, orang-orang cenderung tidak punya uang, maka orang-orang akan mikir-mikir ketika beli. Bisa ditanyakan gitu ke para pedagang, bagaimana kondisi perekonomian sekarang, kayak gitu kan. Nah, itu contoh bagaimana padahal harganya nggak berubah, pedagang-pedagang itu nggak mengubah harga, tapi kondisi perekonomiannya berubah gitu kan. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, atau gajinya nggak naik-naik, sementara kebutuhannya semakin meningkat. Berbagai macam faktornya, sehingga orang-orang cenderung untuk menahan gitu ya, menahan untuk berbelanja. Padahal harga dari si produk itu nggak berubah secara eh signifikan. Dan harga layanan terkait juga menjadi faktor penentu lainnya. Sebentar teman-teman ya, sorry, sorry. Oke, saya lanjutin ya. Yang berikutnya, eh, faktor penentunya itu adalah harga layanan terkait. Harga layanan terkait itu misalnya ada produk-produk alternatif. Aduh, sorry ya teman-teman, lagi ada pembangunan di rumah saya, jadi apa namanya ya, ada noise sedikit. Jadi misalnya kalau kalau yang paling mudah itu bensin gitu misalnya. Bensin kan bisa beli di Pertamax, bisa beli di SPBU swasta. Maka ketika harga Pertamax naiknya tidak rasional, orang-orang akan beralih menggunakan SPBU swasta. Terlepas dari kualitasnya ya. Karena ada beberapa orang kan yang lihat dari sisi kualitas BBM-nya gimana gitu kan. Nah, harga layanan terkait ini sangat mengaruhi oleh faktor substitusi. Ketika harga yang kompetitor itu dengan jenis dengan spek barang yang sama tapi harganya berbeda-beda, itu juga mempengaruhi. Misalnya ketika barangnya substitusi, ketika satu produk harganya naik, maka permintaan terhadap barang substitusinya itu juga naik. Ketika harga Pertamax naik, maka permintaan terhadap BP 92
itu juga naik. Permintaan terhadap Shell Super itu juga naik gitu ya. Ketika harga pertama plus naik, maka permintaan terhadap BP Ultimate, pembelian terhadap BP Ultimate itu naik, pembelian terhadap Shell P Power juga naik gitu kan. Karena itu produk dengan segmentasi atau jenis spesifikasi yang sama. Apa namanya? Juga sebaliknya ketika harga Pertamax turun sementara harga BP92 dan juga Shell P Power itu tidak Shell Super itu tidak berubah, maka permintaan terhadap Pertamax itu juga akan naik. Jadi tergantung jenis barangnya ya. Substitusi itu akan juga mempengaruhi dan juga komplementer itu saling berkaitan gitu ya. Maka misalnya ketika ketika harga obat-obatan naik, itu mau nggak mau kunjungan terhadap ini kalau obat-obat kalau kalau ini ya kalau layanan kesehatan yang pasien umum ya ketika harga obat-obatan naik atau ketika tarif dokter naik, maka terhadap permintaan terhadap obat-obatan juga eh, apa namanya menurun gitu kan. Kenapa? Karena kalau tarif dokter naik, orang-orang cenderung berhenti untuk konsultasi ke dokter. Ketika orang berhenti konsultasi ke dokter, maka konsumsi obat-obatan juga menjadi turun gitu ya. Demand-nya menjadi turun. Jadi eh faktor-faktor eh, jenis layanan itu apakah ada komplemennya, ada substitusinya, itu juga mempengaruhi demand dari sebuah layanan tersebut. Dalam konteks layanan kesehatan, asuransi memiliki peran yang strategis. Karena dengan adanya asuransi, orang-orang memiliki disposable income, memiliki uang untuk dibelanjakan kayak gitu kan, memiliki uang untuk dibelanjakan sehingga eh, secara signifikan itu bisa eh, memberikan meningkatkan permintaan terhadap pelayanan kesehatan. Sebelum ada JKN, orang-orang itu tidak banyak yang nggak bisa, yang nggak apa ya, yang mikir-mikir ketika berobat ke rumah sakit. Tapi setelah ada JKN kan orang-orang menjadi jauh lebih fleksibel. Walaupun financial barrier masih ada gitu ya, karena kan yang gratis layanannya, sementara ongkos ke sananya itu kan tidak gratis juga gitu ya. Faktor lain adalah demografi, struktur usia ini mempengaruhi permintaan terhadap pelayanan kesehatan. Eh, Misalnya layanan KIA sekarang secara perlahan tapi pasti itu berkurang karena fertility rate kita terus menurun, sementara layanan-layanan kesehatan yang bersifat kronis, geriatri, dan juga paliatif itu meningkat. Karena orang-orang itu penyakitnya berubah gitu ya, dari penyakit-penyakit yang menular sekarang menjadi penyakit-penyakit kronis tidak menular. Sehingga kebutuhan layanan kesehatan akan hal tersebut itu juga menjadi berbeda. Yang kedua adalah distribusi di geografis, di mana eh, apa namanya pola orang-orang tinggal, kondisi geografisnya itu mempengaruhi juga permintaannya. Di daerah-daerah yang akses terhadap layanan kesehatan sulit, ya layanan kesehatan juga menjadi rendah gitu ya permintaannya. Maka misalnya ketika program JKN ini ada gitu kan, program JKN ini diluncurkan, orang-orang jadi bisa mengakses layanan kesehatan. Pertanyaan berikutnya adalah sudah adil belum gitu, sudah merata belum persebaran layanan kesehatan. Karena kalau tidak merata itu akhirnya program JKN hanya sebagian besar itu dinikmati oleh daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang akses terhadap fasilitas kesehatan menjadi ya gampang. Bayangkan gitu misalnya teman-teman kalau di Jakarta itu kita mau mau berobat, let's say ada orang yang butuh pengobatan eh, autoimun lah kayak gitu ya. Di Jakarta gampang naik Gojek bisa sampai ke layanan kesehatan yang punya dokter spesialis penyakit dalam yang menangani autoimun gitu misalnya ya.
Tapi kalau di daerah, di luar daerah, jangankan luar daerah, luar Jabodetabek aja itu aksesnya sulit, jauh gitu kan. Orang Cianjur kalau mau berobat eh, penyakit yang serius gitu kan, ya harus ke Hasan Sadikin gitu kan, yang paling dekatnya buat dia. Dari Cianjur ke Hasan Sadikin di Bandung itu kan jaraknya udah lumayan juga, nggak sedikit juga. Tingkat pendidikan, pendidikan mempengaruhi health literasi kita. Jadi kita jadi lebih paham atau enggak terkait dengan masalah kesehatan. Akhirnya ketika kita memiliki health literasi yang baik, banyak kita menjadi inform untuk masalah-masalah kesehatan tadi. Pola epidemiologi dan juga dinamika keluarga, struktur keluarga itu mempengaruhi, terutama di apa namanya untuk keluarga-keluarga yang memiliki kultur gotong royongnya yang kental, itu menjadi faktor juga. Ketika gotong royong keluarga itu kental, itu orang cenderung gampang untuk mengakses. Tapi beda dengan keluarga yang eh, apa namanya, yang lebih soliter. Kemudian keputusan pengambilan pengambilan keputusan itu juga mempengaruhi bagaimana seseorang menggunakan layanan kesehatan. Di keluarga yang sangat patriarki gitu misalnya ya, perempuan agak sulit untuk menggunakan layanan kesehatan karena semua keputusan diambil oleh kepala keluarga. Sementara di keluarga yang cenderung lebih egaliter itu perempuan lebih mudah gitu ya untuk menggunakan layanan kesehatan karena eh, tidak melulu keputusan diambil alih oleh kepala keluarga. Faktor lain yang mempengaruhi permintaan adalah sosial budaya, keyakinan tradisi, ini mempengaruhi pilihan pengobatan. Banyak sekali case gitu ya yang saya temukan gitu, orang terkena penyakit kanker yang didahulukan bukan pengobatan medis tapi ke alternatif dulu. Padahal dia butuh intervensi medis segera gitu misalnya karena untuk mencegah penyebaran sel kankernya lebih lebih rapid gitu kan. Tapi kan ya orang-orang malah ke alternatif dulu. Alternatif juga nggak murah gitu kan. Alternatif juga dibilangnya murah nggak murah juga, bayarnya mahal juga gitu. Akhirnya duit habis, pasien tidak tertangani, datang ke pelayanan kesehatan ketika kondisi sudah sangat parah, sudah metastasis. Banyak gitu kan case-case seperti itu. Ekspektasi dan juga persepsi kualitas ini juga mempengaruhi karena di layanan kesehatan di Jabodetabek misalnya masyarakatnya memiliki health literasi yang tinggi, pendidikannya yang bagus itu mereka punya ekspektasi yang tinggi terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu mereka cenderung untuk memaintain atau menjaga kualitas layanan yang diberikan karena masyarakatnya cenderung jauh lebih berpikir kritis gitu ya karena memiliki literasi yang sangat tinggi. Faktor lain adalah faktor kebijakan. Jadi policy atau kebijakan atau regulasi atau aturan atau hukum itu juga mempengaruhi bagaimana sebuah layanan kesehatan itu memiliki banyak permintaan atau enggak. Misalnya kebijakan jaminan kesehatan ini tentu akan meningkatkan permintaan terhadap layanan kesehatan. Kenapa? Karena yang tadinya orang-orang itu nggak punya uang untuk mengakses layanan kesehatan dengan adanya jaminan kesehatan, pembayarannya sudah dilakukan jauh-jauh hari, dicicil kayak gitu kan. Dicicil itu dalam artian ya iuran bulanan gitu kan. Sehingga ketika sakit kan nggak harus bayar semuanya, nggak harus bayar 100%. Tapi ketika kita sehat, kita harus membayar terus gitu kan. Itu yang disebut dengan dicicil, yang maksud dicicil tadi gitu ya. Bukan berarti nyicil nabung, enggak, bukan. Tapi artinya sudah dilakukan pembayaran di awal sebelum seorang tersebut jatuh sakit. Sehingga once dia mengalami masalah kesehatan, dia cenderung jauh lebih mudah untuk mengakses karena dia nggak perlu memikirkan lagi berapa uang yang akan keluar. Regulasi harga dan tarif, misalnya inasi bijis ini mempengaruhi. Ketika inasi bijisnya terlalu kaku, terlalu murah, orang-orang jadi atau rumah sakit jadi malas gitu ya untuk berinvestasi kalau inasi bijisnya terlalu rendah.
Sebaliknya kalau terlalu tinggi juga anggaran semakin bocor. Program-program kesehatan masyarakat ini mempengaruhi semakin banyak orang itu memiliki health literasi yang bagus, pemerintah banyak melakukan edukasi, insya Allah layanan kesehatan utilisasinya juga meningkat. Inovasi teknologi, pengembangan teknologi misalnya entah mungkin ke depan telemedicine menjadi menjadi sudah lebih baik lagi konsepnya. Jadi orang-orang kalau mau periksa, mau konsultasi, misalnya nggak perlu datang ke layanan kesehatan, cukup dia berada di daerah-daerah yang dia bisa jangkau. Nah, teori demand itu juga mengalami yang disebut dengan eh, transformasi gitu ya. Nah, tapi sebelum membahas terkait dengan transformasi teori demand, apakah ada pertanyaan teman-teman? Apakah penjelasan saya terlalu cepat? Apakah penjelasan saya terlalu ngawang-ngawang gitu ya? Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan bisa dicerna. eh Kalau teman-teman merasa penjelasan saya ada yang kurang jelas, terlalu ngawang-ngawang, terlalu cepat, feel free untuk interupsi aja ya. Jangan jangan nunggu sampai selesai dulu karena saya tidak tahu gitu ya apakah yang saya sampaikan ini eh, terlalu teoritis atau enggak gitu. Kalau kalau sebisa mungkin kan yang disampaikan itu eh, faktual gitu ya di masyarakat itu teman-teman tuh memang betul-betul bisa membayangkannya. Kalau tidak ada pertanyaan atau misalnya eh, penjelasan lebih detail lagi, saya akan melanjutkan pembahasan. Jadi teori demand ini berubah, teman-teman. Bukan berubah sih, berevolusi, ber apa istilahnya, ya, berkembang lah. Yang tadinya supply dan demand klasik itu tadi gitu ya, harga naik, permintaan turun dan lain-lain. Nah sekarang ada seorang ekonom yang disebut dengan Grossman, dia mengeluarkan sebuah teori yang disebut dengan eh, teori demand itu jangan jadi layanan kesehatan itu jangan dipandang sebagai konsumsi, tapi itu sebagai investasi jangka panjang. Jadi seseorang menggunakan layanan kesehatan itu bukan beli tapi invest. Seseorang berobat ke dokter itu bukan beli, bukan pengeluaran tapi itu invest. Kenapa? Karena eh, dengan kita menggunakan layanan kesehatan, kita akan memiliki health stock jangka panjang di masa yang akan datang itu lebih baik. Orang punya penyakit kronis masih fase awal, masih awal lah penyakit kronis, DM fase awal, hipertensi fase awal, tapi dia sudah apa namanya, udah rutin ke layanan kesehatan, minum obatnya rutin, olahraganya rutin, perbaiki pola makan dan lain-lain, dia cenderung memiliki health stock jangka panjang yang jauh lebih banyak gitu kan dibandingkan dengan eh, orang yang tidak rutin konsultasi ke layanan kesehatan. Nah, beda sudut pandangnya gitu ya. Sudut pandangnya adalah kalau kalau misalnya eh, teori demand klasik, seseorang sakit berobat sembuh, udah dia memperoleh utility gitu kan. Nah, tapi kalau Grossman nggak melihatnya nggak seperti itu. Seseorang sakitnya pada fase awal, dia menggunakan uangnya, sumber dayanya untuk berobat, maka dia akan memiliki health stock jangka panjang. Oleh karena itu, Grossman itu memandang bahwa layanan kesehatan ini manfaatnya sepanjang hidup gitu ya. Implikasinya adalah pemerintah itu jangan memandang program-program preventif, vaksinasi, eh, kampanye media dan lain-lain itu sebagai pengeluaran, jangan gitu ya melihat, tapi itu harus dilihat sebagai investasi yang mana itu akan memberikan kita health stock. Kita akan jauh lebih sehat di masa yang akan datang.
dampaknya memang tidak terlihat secara langsung tahun ini. Bahwa Grossman itu memandang kesehatan bukan sebagai layanan kesehatan bukan sebagai barang konsumsi, tapi dia memandang sebagai barang investasi yang akan menjadi modal kita di masa yang akan datang untuk bisa lebih produktif di masa yang akan datang. Kenapa? Karena secara alami kesehatan itu juga mengalami depresiasi atau penurunan gitu ya. Makin tua seseorang, kondisi kesehatan orang tersebut akan semakin menurun. Apa yang bisa membuat penurunan ini menjadi tidak signifikan ya tadi gitu ya. eh, Perubahan perilaku gitu ya, kemudian konsumsi makanan, olahraga, kemudian menggunakan layanan kesehatan yang baik dan lain-lain. Ini akan ini akan jauh lebih berdampak dibandingkan dengan apa namanya eh, kalau kita memandang kesehatan sebagai pengeluaran semata kayak gitu, tidak memandang kesehatan sebagai investment, maka pemerintah akan ragu untuk mengeluarkan dana terhadap kesehatan. Pemerintah ragu untuk mengalokasikan uang untuk vaksin. Pemerintah ragu untuk mengalokasikan uang untuk kampanye tentang gaya hidup sehat. Rumusnya mungkin saya tidak perlu jelaskan detail gitu ya. Nah itu tadi terkait dengan permintaan eh, teori permintaan versi Grossman, dan yang berbeda sebetulnya hanya sudut pandangnya aja. Sudut pandangnya berbeda gitu ya. Kalau ekonomi klasik memandang bahwa permintaan layanan kesehatan itu sifatnya apa namanya eh konsumsi, ini bukan investment. Nah tadi back to topik awal, teori permintaan, kembali ke teori permintaan yang pertama, bahwa harga suatu komoditas berubah, maka pembeliannya pun akan berubah. Nah, sejauh mana perubahan itu tergantung jenis barang. Nah, untuk mengukur jenis barang itu ada yang disebut dengan ukuran elastisitas. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah responsivitas terhadap perubahan harga. Apakah perubahan harga itu mempengaruhi jumlah pembelian, jumlah konsumsi, jumlah permintaan lebih dari eh, nilai perubahan harga tersebut atau enggak. Misalnya tarif Pertamax naik 10%. Apakah perubahan permintaan ya, apakah pengurangan jumlah pembelian BBM Pertamax itu akan 10% atau enggak? Kalau pengurangannya lebih dari 10% gitu ya, padahal naik tarifnya 10%, maka itu berarti barang tersebut elastis. Sedang ada juga barang-barang yang berubahnya tidak tidak signifikan gitu ya, ketika ketika meskipun perubahan harganya besar. Misalnya apa? Misalnya rokok gitu ya. Rokok itu naiknya nggak naiknya misalnya 20% naik harga rokok, tapi saya yakin perubahan permintaannya nggak sampai 20% di bawah itu. Kenapa? Karena rokok bersifat adiktif. Adiktif itu umumnya inelastis. Artinya dia tidak akan berubah secara signifikan. Nah, ukuran elastisitas ini diukur dengan koefisien elastisitas. Nanti ada skornya gitu ya. Skornya lebih dari satu berarti elastis, dan yang kurang dari satu adalah inelastis. Nah, elastisitas ini juga dipengaruhi oleh misalnya pendapatan. Kenapa? Karena ketika seseorang memiliki pendapatan yang besar, orang memiliki disposable income, dan dia bisa mengubah gitu ya konsumsinya. Elastisitas hilang, jenis substitusi atau komplementer. Ketika Pertamax naik, apakah BP 92
pembeliannya naik berapa persen. Nah, itu elastisitas hilang. Nah, beberapa barang cenderung inelastis. Layanan kesehatan juga cenderung inelastis salah satunya. Kenapa? Karena banyak layanan kesehatan yang life saving, tidak dapat ditunda. Orang lebih baik jual hartanya, jual asetnya. Yang penting keluarganya sehat walafiat. Yang penting keluarganya bisa ditangani. Sehingga rela berkorban. Sehingga cenderung inelastis. Layanan kesehatan juga tidak punya substitusi. Substitusi layanan kesehatan paling apa? Pengobatan alternatif itu pun nggak apa ya, belum terstandar di kita tuh pengobatan alternatifnya, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan juga gitu ya. Pelaku pengobatannya, intervensi pengobatannya belum terstandar. Beda di negara-negara seperti Cina ataupun Thailand yang pengobatan alternatif sudah terstandar. Ada sendiri jurusan fakultas traditional medicine gitu ya di kampus. Di kita kan enggak. Bahkan traditional medicine itu melayani pasien di puskesmas. Ada satu poli khusus, poli traditional medicine. Nah, Di di kita, kampus saya yang lama ada Pak pengobatan tradisional. tapi ke Yankes belum ya? Kayaknya belum nih. Belum ya. Di beberapa negara udah. Jadi di puskesmas tuh ada polinya, poli pengobatan tradisional di puskesmasnya mereka ya. Dan orang yang let's say orang yang DM itu boleh milih. Orang yang hipertensi boleh milih, mereka punya kayak semacam BPJS-nya, boleh milih mereka mau ikut pengobatan yang full pengobatan konvensional atau di mix gitu ya. Nggak ada juga yang full tradisional karena kan tetap butuh obat-obatan kan untuk mengendalikan eh, beberapa apa biomarkernya. Nah, ini mempengaruhi. Kemudian asuransi ini juga mempengaruhi. Dengan adanya asuransi orang-orang cenderung gampang gitu untuk menggunakan layanan kesehatan. Sehingga ketika harga layanan beda ya toh punya asuransi ini jadi orang-orang tetap ini. Informasi asimetris itu juga mempengaruhi. Layanan kesehatan cenderung mendorong orang-orang untuk menggunakan layanan kesehatan secara terus-menerus. Sehingga orang-orang seperti tidak punya pilihan dan pada akhirnya menjadi tetap inelastis. Implikasinya adalah pertama, karena layanan kesehatan inelastis, maka perlu ada yang disebut dengan subsidi. Mau tidak mau harus ada subsidi dan subsidinya bisa menggunakan mekanisme asuransi. Yang kedua adalah tadi ya, menurut teori demand Grossman, layanan kesehatan itu jangan dianggap sebagai spending, tapi sebagai investment. Oleh karena itu perlu ada eh, funding untuk program promotif preventif. Dan eh, untuk mengatasi berbagai masalah yang ada, kita perlu melakukan spending ini juga targeting gitu ya, targeting, tidak asal gitu ya. Makanya saya tidak sepakat dengan MBG gitu untuk menyelesaikan stunting kok semuanya dikasih makan. Nggak bisa kayak gitu ya, karena budget kita terbatas, anggaran pemerintah terbatas, banyak sektor yang harus dibiayain. Oleh karena itu kalau mau program kayak gitu ya harus targeting. Memang daerah-daerah yang secara ekonomi perekonomian kurang, sekolah-sekolah atau yang secara perekonomian orang tuanya kurang, dan juga misalnya sekolah-sekolah yang memiliki masalah gizi yang besar. Daerah-daerah itu aja nggak perlu semuanya. Ketika diterapkan ke semuanya maka akan banyak waste of resources, akan banyak anggaran yang terbuang. Kenapa? Karena ya di banyak kasus lah gitu ya kita bisa melihat apa namanya makanan MBG nggak dimakan sama siswanya. Akhirnya jadi food waste. Padahal udah budget udah dikeluarkan untuk hal tersebut dan lain-lain. Sementara ada siswa yang di belahan Indonesia lain ada siswa yang bunuh diri karena dia nggak punya uang untuk membeli buku gitu kan. That's sangat ironis. Alright, apa lagi ya? Oh masih ini, masih. Nah terkait dengan karena tadi JKN ini mempengaruhi permintaan, maka
terjadi ledakan permintaan, overutilisasi, banyak sekali tiba-tiba orang yang menggunakan layanan kesehatan. Ini menjadi tantangan bagi layanan kesehatan untuk membuat menjadi lebih efisien, karena nggak semua orang yang berobat itu memang betul butuh berobat, nggak semua kayak gitu ya. Tapi tidak bisa juga itu ditolak gitu kan, karena kan bagian dari hak mereka sebagai member dari JKN. Maka dibuatlah misalnya sistem rujukan berjenjang dan lain-lain. Kemudian eh, terjadi perubahan pola penyakit yang tadinya penyakit menular menjadi tidak menular, ini memberikan tantangan efisiensi alokatif, di mana anggaran-anggaran yang tadinya dikhususkan untuk kesehatan ibu dan anak, penyakit-penyakit yang bersifat akut itu harus sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan harus dialihkan ke anggaran-anggaran yang bersifat penyakit kronis, karena sekarang mayoritas pasien banyak yang mengidap penyakit kronis dibanding penyakit-penyakit akut. Dengan problem lainnya adalah kita masih memiliki kesenjangan dari sisi akses terhadap layanan kesehatan. Jabodetabek enak, Jawa Bali aja secara umum jauh lebih enak dibandingkan dengan di luar Jawa. Itu struggling mereka untuk menggunakan layanan kesehatan karena aksesnya susah. Tenaga kesehatan jarang yang mau gitu ya ditempatkan di sana. Ya wajar juga gitu ya, karena fasilitasnya kan terbatas dan juga insentifnya juga nggak ada gitu kan. Insentifnya juga kecil dibandingkan dengan pengorbanan yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu penting gitu ya bagi kita untuk memahami teori permintaan ini. Teman-teman mohon izin kita break dulu, nanti kita balik jam 9 ya untuk melanjutkan chapter 2 atau sesi yang kedua mata kuliah hari ini untuk membahas tentang penawaran dan produksi pelayanan kesehatan. Sebelum saya tutup, untuk chapter 1 ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Belum, Pak. saya tutup dulu. Nanti kita lanjut ke chapter 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.